Halo, Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Suara gue kedengaran nggak? Jelas Alhamdulillah kedengeran. kedengaran ya. Kita langsung Oke, mulai saja kah? Sudah siap Bapak narasumber? narasumber. Anda juga narasumber dong. Oke, kita langsung aja kali ya. Topik kali ini ngebahas tentang freelancer sama dengan Oke, freedom. Benarkah kayak gitu? Kita bakal bedah. Nah, sebelumnya kenalin diri dulu kali ya. Karena audiens gue, teman-teman gue mungkin belum kenal sama lu. Siapa, oke. aktivitasnya apa, freelance-nya apa aja, kan banyak banget tuh, desain, ilustrator, video, tutor juga, isi podcast juga segala macam, coba dijelaskan. Ya, ini pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang atau bahasa? Bahasa Arab boleh? Waduh, bahasa Arab. Oke. Kenalin nama gue Sastra, Sastra Nur, ya panggil aja Sastra. Gue basically sebetulnya content creator gitu kan. Gue self claiming sebagai content creator dan kali ini kegiatan gue yang paling sibuk itu nge-freelance karena disitulah pundi-pundi kehidupan yang bisa gue ambil untuk menafkahi kehidupan. Kemudian gue juga suka nge-podcast, gue bikin program sendiri namanya Siniar Sastra. Itu gue pakai buat apa ya? Ya sekedar apa ya? Sharing aja. Teman-teman punya sudut pandang, teman-teman punya perspektif yang berbeda tentang kehidupan atau isu yang lagi in banget. Biasanya gue angkat. Kemudian apa? Gue juga ngajar juga sih. Jadi tutor bahasa Inggris. Sempat jadi tutor bahasa Jepang dan sebetulnya gue rada malu di sini ada sensei yang lebih sensei dari sensei. Iya, kebetulan gue lagi sibuk ilustrasiin buku anak sih sama desain grafis gitu. Hmm. Berarti sekarang paling banyak job freelance-nya itu buku anak. Iya, buku Bisa anak karena diceritain. gue nyari pasarnya di situ gitu. Nggak cuman di komisi. Komisi ada, cuman gue masih cukup banyak belajar untuk komisi ilustrasi kayak portrait illustration misalnya. Itu gue masih cukup banyak belajar dan gue rasa target gue di children book illustration ini lebih apa ya, lebih banyak spektrumnya, lebih banyak illustration style-nya. Jadi gue berkutat di situ dan alhamdulillahnya gue bikin satu portofolio, 2, 3, terus ada aja orang yang datang dan itu memperbanyak portofolio gue gitu dan memperbanyak kesempatan gue. Oke, oke. Gitu. Mantap. Terus tadi kan lu bilang kalau freelancer ini adalah pundi-pundi lu untuk menafkahi keluarga. Nah, sebenarnya gue penasaran nih. Ini tuh awalnya jadi freelancer itu emang pilihan hidup, emang lu yang memilih jalan hidup seperti ini, atau karena nggak ada pilihan, justru karena nggak ada pilihan. Ya mau nggak mau gitu. Iya, Karena gue nggak awalnya diterima di iya, salah satunya adalah itu karena jujur aja ya, saat kita mau apa sih namanya propose ya ke beberapa perusahaan misalnya, kita ngelamar ke perusahaan-perusahaan. Kebetulan gue juga suka dulu ngelamar-ngelamar, bukan ngelamar ini ya cewek ya, ngelamar ke perusahaan maksudnya. Nah ada itu bingung tuh nanti. sangat demanding sekali gitu, sangat sangat menuntut sekali. Misalnya kebetulan ada beberapa kasus yang gue temuin di forum. Dia jurusan DKV dan dia dapat apa namanya perusahaan yang ingin dia lamar. Kemudian ada requirement-nya ya, dan itu apa ya, enggak fair aja gitu. Misalnya di DKV pusatnya kemana? Misalnya pusatnya ke desain grafis, oke lah. Desain grafis bisa logo branding gitu kan, bisa uh, marketingnya gitu kan, konten konten desain misalnya. Nah ini sampai ke bikin video, videografi.
fotografi yang bukan apa ya, yang bukan jurusannya gitu. Jadi kita semua tahu gitu loh, ini perusahaan pengen dapat banyak dan gak mau rugi, akhirnya cari yang bisa desain grafis, bisa content writing, bisa videografi, bisa fotografi, bisa benerin printer, bisa hack Facebook orang dan segala macam. Ini kan terlalu demanding gitu loh, dan banyak kasus itu, dan akhirnya gue memutuskan untuk freelance. Awalnya gue freelance bukan sebagai desainer grafis dan ilustrator, tapi sebagai transcriber gitu. Gue punya kenalan teman sekolah, transcriber di Google. Jadi bukan Google sih, nama perusahaannya itu kayak Linguistic Times. Dia bekerja sama dengan Google dan YouTube untuk mentranskrip bahasa ke audio. Dan itu dari 2017 gue mulai. Dari 2017, 18 ke 19, dan untuk cuannya bisa dibilang full time. Bahkan ada meme lucu seperti ini. Gue pengen kerja 9 to 5 atau kerja reguler, ya kerja reguler dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dapatnya freelance, jadinya 24 jam 7 hari gitu loh. Itu jokes orang kayak gitu. I really want to work 9 to 5. But I ended up working 24/7, for example. Seperti itu. Jadi, cuannya bervariasi, tergantung project. Ya, tergantung project, dan alhamdulillah, selama lu bisa manage project-project itu dengan baik, mengumpulkan portofolio, satu lagi, ketemu klien, atau memanage klien, ya, atau mengedukasi klien, itu penting juga. Itu bisa jadi step by step tangga lu menuju menjadikan freelancing itu sebagai sumber cuan lu gitu, sebagai sumber kehidupan lu untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak lu. Istri dan anak-anak lu. Oke. Jadi yang gue tangkap tuh awalnya justru bukan pilihan ya berarti ya? Karena keadaan. Betul. Karena beberapa orang tuh dalam lingkungan gue taunya gini loh, sekolah, kuliah, cari kerja gitu kan. Selama ini yang kita tahu seperti itu kan, sekolah, kuliah, cari kerja. Sebetulnya cari kerja itu spektrumnya banyak banget, salah satunya dengan freelancing ini gitu loh. Freelancing itu pekerjaan yang alhamdulillah sekarang orang-orang juga udah tahu ya, orang-orang udah bisa ngasilin duit di rumah aja gitu loh, nggak cuma ngepet doang, tapi bener-bener di depan laptop dan lu ngerjain sesuatu yang bener-bener real gitu karyanya, dan lu dijual menjual karya lu gitu, menjual layanan lu, servis lu dan segala macam. Nah itu, kalau lu pengen tetap kerja kantoran plus nge-freelance juga bukan masalah gitu, karena gue kemarin bikin polling, mereka sebagian besar itu kalau sudah punya kerja kantoran, mereka pengen nge-freelance juga, pengen punya cuan tambahan juga, kayak gitu. Jadi betapa maruknya anda ini sekalian ya, saya maksud gue ya memang begitu kesempatannya besar gitu untuk jadi freelancer, dan semua orang punya kesempatan, punya potensi. Gue nggak pernah bilang semua orang bisa nge-freelance, tapi gue pengen bilang semua orang berpotensi untuk jadi freelancer gitu. Kalau gue mungkin kebalikannya ya Pak, gue tuh bermula dari freelancer, gue tidak pernah tertarik untuk kerja di company, nggak pernah berminat. Cuman kayak kebalikannya sekarang, posisi gue sekarang adalah kerja office 9 to 5 di sebuah perusahaan swasta gitu. Jadi kayak ya mungkin biar nyobain juga kali ya, karena selama ini gue biar nyobain kerja di perusahaan tuh rasanya kayak gimana, dan gue tetap nge-freelance, tapi jatuhnya karena ternyata gue menemukan bahwa gue emang nggak bisa nih kerja di perusahaan orang, gue nggak cocok karena gue tidak suka bekerja di bawah orang lain gitu. Mungkin jiwa gue memang jiwa yang sangat-sangat bebas, tapi akhirnya gue tetap nge-freelance, soalnya ketika gue nge-freelance, gue ngelakuin hobi gue ngelakuin passion gue gitu, dan itu jatuhnya kayak nge-charge energi gue. Jadi jujur sih kalau misalkan gaji dari office buat gue cukup ya, standar cukup gue pribadi gitu. Maksudnya gue bisa memenuhi kebutuhan gue, keinginan gue pun
masih tercukupi lah sebenarnya. Tanpa nge-freelance pun posisi gue cukup aman gitu. Cuman gue tetap nge-freelance. Kenapa? Karena itu kayak hiburan gue gitu. Karena ternyata buat gue ya kerja office tuh jenuh. Gue itu lagi rutinitasnya gitu. Sorry. Lu bilang freelance tuh hiburan. Buat tapi freelance-nya Oke, masih bisa gua. Cuman kalau lu udah mulai benar-benar menyelam di lautan samudra yang dalam, menurut gue itu bukan hiburan, itu siksaan ya. Tapi selama lu nikmatin, it's okay. Ngajar, dan gue suka ngajar privat. Tapi ini tergantung. Ngajar privat juga termasuk freelance berarti ya? Termasuk gak sih? Gue masuk dong. Waktunya. Masuk dong. Kan yang ada di pikiran orang itu nge-freelance itu lu bebas memanage waktu lu, memanage siapa yang jadi rekan kerja. Iya kan? Kayak gitu. Iya. Tapi so far itu yang gue rasain sih. Cuman kadang gue agak tidak terlalu enjoy-nya ketika nge-freelance terjemah dokumen. Oh iya. Itu gue gitu, Iya, gue memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk menjadi translator karena nggak cocok sama gue. Walaupun gue bisa bahasa Inggris gitu, gue bisa nerjemahin. Tapi stresnya tuh bikin gue, apaan sih nih, gue males banget nih gitu. Udahlah, kelar gitu. Gue mendingan gambar sih beneran. Jadi mungkin bisa dibilang tergantung freelance-nya apa juga kali ya. Kalau emang kita itu bisa nge-charge energi kita benar-benar enjoy. Dan rate-nya cukup gede juga. Iya. Nah, terus tadi kan lo bilang awalnya karena kondisi nih keadaan. Setelah dijalani, apakah lo masih tertarik atau berminat untuk kerja di perusahaan? Apakah ya udahlah gue kayaknya di sini aja. Oke. Kalau untuk sekarang gue berpikir untuk planning gue ke depan sih. Taruhlah sekarang gue sibuk nge-freelance misalnya. Dan gue nggak mungkin bahagia dengan aktivitas saat ini gitu loh. Gue harus berpikir bagaimana gue bisa tidur pun menghasilkan uang gitu loh. Jadi gue berpikir untuk membuat tim suatu saat nanti. Karena gue jujur baru 2 tahun kurang freelance di artinya gue global ya. Gue keluar, gue nyari klien di luar negeri di website freelancer yang tersedia. Dan gue sedang membangun portofolio dan networking. Kalau networkingnya udah lancar banget, itu gue kepikiran pengen bikin tim. Jadi gue jadi creative lead gitu loh, creative head of creative dan something like that. Gue ngerasa itu bisa jadi investasi dan mungkin ujung-ujungnya jadi creative agency sih, ujung-ujungnya. Itu yang gue agak kepikiran ke situ. Ke arah sana ya. Nah, gue tertarik ketika lo ngebangun tim, apakah nanti tim lo itu akan dibuat sistemnya sebagai freelancer atau kayak kontrak panjang full time, sedangkan lo basicnya lebih freelancer mungkin lo sekarang? Kayaknya sesuai dengan judulnya freelance gitu. Selama lo dikasih tenggat waktu yang sesuai dengan kliennya, ya silakan. Anda mau ongkang-ongkang ria, mau tengkureban, kayak serah deh, pokoknya selesai dan ada feedback sama kliennya, nggak ada masalah sama klien sama sekali, terhandle dengan baik, ya silahkan gitu loh. Yang penting mereka benar-benar ngerjain gitu loh. Kalau gue pikirnya gini sih, lebih ke ambil persenannya gitu. Misalnya kan ada beberapa teman gue yang nggak bisa komunikasi, nggak bisa nyari kliennya, jadi gue berpikir untuk gue yang nyari kliennya, karena gue punya networking itu. Kemudian kalau mereka sudah terima jobnya, gue akan dapat beberapa persennya. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi sistemnya kayak partnership, kolaborasi, terus sharing profit ya? Iya. Nah, kita balik lagi ke ngomongin cuan nih. Berarti jadi freelancer itu
Tergantung ya. Bisa, misal dari segi cuan bisa kita buka-bukaan soal duit nih. Jadi bisa aja gajinya lebih tinggi dari yang kerja kantoran, yang posting di manajemen atau manajerial. Tergantung jam terbang juga atau skill lo. Bicara soal pendapatan, tergantung dari jam terbang lo, portofolio lo, terus di setiap website freelancer itu kebanyakan ada profilnya. Nah, itu ada kesempatan lo untuk membangun profil lo dengan baik. Lo ngumpulin bintang-bintang yang klien kasih. Lo kayak jualan Shopee aja gitu. Lo dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, lo kumpulin bintang 5 terus-terusan di setiap project lo. Testimoninya dikumpulin juga. Kemudian kalau sudah benar-benar banyak, itu biasanya algoritma dari setiap website akan langsung otomatis ke lu gitu tawarannya, offer job-nya. Jadi lu akan kebanjiran job dan itu tergantung lu sendiri. Apakah lu mau manage itu sendiri atau lu punya tim. Jadi masalah cuan menurut gue itu lebih ke seberapa aktif lu. The more you learn, the more you earn gitu kan. Ada istilahnya kan, semakin lu banyak belajar, semakin banyak lu menghasilkan atau mendapatkan uang. Gue baru freelance 2 tahun kurang di internasional, klien internasional, dan itu cukup banget buat ngasih makan selain diri gue ya, ada jiwa-jiwa yang lain yang harus gue kasih makan juga. Dan itu ya lumayan lah, bisa makan, bisa jajan, bisa nabung juga ya, tergantung dari skill lo gitu. Terus balik lagi nih ke topik utama kita, freelance is freedom. Tadi kan lu bilang ada orang yang freelance niatnya aku pengen terbebas dari kerja 9 to 5, tapi ternyata malah kerja 24 jam. Nah, apakah itu sebuah mitos bahwa freelance itu adalah freedom? Itu bercanda kali. Nggak gini sebetulnya. Semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu akan menjadi membosankan, bahkan aktivitas yang sangat lu cintai tersendiri gitu. Kayak misalnya gue suka banget gambar dari kecil, sampai sekarang gue gambar juga. Terus pada saat lu bawa atau tarik ke ranah pekerjaan, itu akan membosankan. Nah, tadi apa pertanyaan, lupa gue? Freelance freedom. Bebas. Mau time freedom tapi malah kerja lebih. Iya itu, gue ngambil poinnya dari 9 to 5 ke 24/7. Karena mau seketat apapun lu memanage waktu lu dari 9 to 5, itu gue hebat banget sih kalau misalnya lu benar-benar bisa manage waktu lu sampai benar-benar kayak kerja reguler gitu. Karena klien satu sudah terhandle, akan datang lagi klien baru lagi. Terus apalagi? Lu cuman pindah bos doang sih sebetulnya. Pindah bos. Kalau lu di kantor lu punya bos gitu loh, punya bos. Lu jadi budak korporat gitu. Pada saat lu nge-freelance lu jadi budak klien gitu. Itu doang bedanya sebetulnya sih. Tapi sebisa mungkin tolong cari klien atau rekan kerja yang tidak menjadikan lu budak. Artinya dia menghargai waktu lu, mengapresiasi karya lu, dan segala macem. Jadi itu ya penting. Kalau bos kan taunya asal lu kerja, asal lu jadi, gaji selesai gitu. Lu mau ceramahin dia juga nggak akan ada waktu, karena dia di atas lu gitu, ngebos pekerjaan lu. Tapi kalau klien, dia karakternya banyak, dan kalau bisa, lu punya skill juga untuk memanage klien, ya. Terus jangan sampai lu merendahkan rate lu, merendahkan gaji lu hanya untuk mendapatkan klien. Dan itu gue pernah tuh punya pengalaman kayak gitu. Dan akhirnya enak banget. Akhirnya lu harus rela mengorbankan waktu lu karena lu sudah di awal punya perjanjian seperti itu. Kayak gitu.
Nah, ngomongin soal gue pribadi sih meskipun freelance kayak tetap setting waktu gue di 9 to 5. Jadi kayak pokoknya tuh jam kerja gue, sedangkan malam ya waktunya gue istirahat. Dan nggak tahu ya, entah karena gue cewek dan gue tahu bahwa kurang tidur bisa mengganggu kulit, gue jadi cepat keriput, jadi stres, dan gue tidak mau. Buat gue kulit itu penting, jadi Tapi gue cuy, sangat-sangat kalau menurut gue tuh lu kan masih belum go global nih misalnya. Lu tidak terikat dengan website algoritma di website tersebut. Jadi kalau misalnya lu nggak ngebales pesan yang ada di website tersebut, itu biasanya akan ada pengurangan. Ngerti nggak sih lu? Oh gitu. Jadi lu harus minimal jangan sampai 2 hari sih, jangan sampai 2 hari ngebiarin klien itu nunggu jawaban lu. Atau setiap hari lu harus ada update juga. Udah gitu perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara lain misalnya, itu cukup. Cuman kacau, perbedaan waktu bisa bikin lumayan ya. Iya, misalnya gini, gue bangun jam 7 misalnya, bangun jam 7, aktivitas kerja gue pagi jam 7, di sana tengah malam misalnya, atau waktu mereka tidur gitu. Jadi pada saat gue kerja, gue pengen minta update mereka atau feedback mereka, tuh harus nunggu sampai sore kalau nggak malam gitu. Yang membuat lo harus standby terus di waktu mereka bisa memberi feedback gitu. Jadi lo harus siap untuk itu. Jadi freelance tidak benar-benar tergantung. It's not really free. It's not really actually. Berarti tadi website-nya itu internasional ya? Beda. Kenapa? Website-nya internasional ya, bukan cuma lokal Indonesia doang. Iya. Bisa juga lo kalau nyari yang lokal, cuman kan lo tau sendiri kalau misalnya nyari klien dari Indonesia, ya mendingan lewat PayPal aja, kalau nggak langsung transfer gitu, daripada lewat website, nanti lo kena potongan lebih besar lagi kan, kayak gitu. Oke. Gue tertarik sih, tadi kan lo dapat klien dari luar ya, cukup banyak dari luar negeri. Nah itu berarti dari si website freelancer itu? Iya. Perlu gue sebutin apa gimana nih? Apanya websitenya? Perlu nggak ya? Kasih rekomendasi, siapa tahu ada yang berminat kalau nonton. Banyak banget sebetulnya. Ya. Karena balik lagi, gue tidak mau merusak jam tidur gue. Silakan. Kalau lu sebetulnya gini, gue lihat lu masih aman, masih pengen masih menyimbangkan antara kehidupan real life lo dengan kalau gue mungkin sudah terbiasa, kadang gue malam sampai jam 2 atau jam 3, kadang paginya kayak orang nganggur tapi malamnya sibuk banget, dan sebaliknya juga kayak gitu. Tapi gue berusaha untuk bisa mengadaptasi itu. Dan website yang jadi rekomendasi buat gue ada Fiverr, Upwork, sama apa sih itu, lupa gue namanya, gurufreelancer.com. Itu. Kalau pengen gue. Ada beberapa alasan sebetulnya. Kalau lo misalnya ngetik di Google tuh banyak banget. Tapi lo harus tahu juga lingkungannya gitu loh, freelancing environment-nya, supaya lo gak dibego-begoin sama pasarnya di situ gitu. Oh, bisa juga. Meskipun itu dari luar ada juga ya, iseng gitu. Iya, maksud gini, dibego-begoin itu dalam arti bukan karena algoritmanya ya, bukan karena di website-nya, tapi karena lingkungannya. Misalnya, ada 99design.com, itu website freelance yang berorientasi pada kompetisi. Lo ada lomba desain misalnya, lomba desain logo, terus kalau lo ikut ke kompetisi itu, nanti ada aja orang yang bikin testimoni jelek ke logo lo supaya lo tuh nggak menang gitu. Kayak gitu. Jadi lo harus tahu lingkungannya juga. Ada lagi freelancer.com misalnya, itu yang paling umum banget ya. Itu akan susah dapet klien karena orang-orang India di situ
udah kayak banjir Jakarta gitu, banyak banget gitu. Karena lu ketutup sama tawaran orang India. Misalnya ada proyekan tentang digital marketing, lu nawarin ke satu klien itu, lu akan ketiban dengan banyaknya orang India gitu. Makanya kalau lu lihat orang-orang freelancer itu banyak dari orang India, sama dari satu lagi apa sih yang suka berperang sama India tuh, lupa gue namanya. Aduh, Itulah pokoknya masih. Pokoknya ada. Bukan Turki. Masya Allah, lupa gue. Pokoknya itulah masih satu ras juga kok. Jadi poinnya adalah ketika lo sebelum menerima klien, benar bukan? Pakistan ada yang punya Bangladesh? Iya, Bangladesh. Oh, Bangladesh. Oke. Baik lagi. Berarti poinnya sebelum lo terima klien, lo perlu cek background dulu kali ya? Negaranya kayak gimana? Terus, pasti. Kalau freelancer. Pasti. Terus lo udah dapet klien dari negara luar tuh dari negara mana aja? Berarti? Aduh, banyak banget sih. Eropa ada lumayan banyak. Terus kalau Indonesia yang paling dekat itu Papua Nugini. Gue pernah dapat. Itu udah sih Israel, gue juga pernah dapet. Israel itu orangnya, gue nggak mau menggeneralisasi sih. Cuman kalau gue sebagai orang Muslim kan kebanyakan ada berita-berita tentang peperangan antara Palestina dan Israel misalnya. Gue pengen coba ngambil dari klien Israel ini, gue pengen tahu bagaimana sifatnya gitu. Dan dia baik sih, baik banget. Dia ngasih tip juga ke gue. Beda dengan apa yang pokoknya pada saat lu nge-freelance dan lu go global, itu lo akan mempelajari karakteristik orang-orang di sana juga. Jadi peluangnya justru peluang belajarnya, peluang lu dapet cuannya juga sebetulnya lebih banyak dari lu kantoran gitu. Kalau kantoran kan paling pun kalau lu punya kesempatan untuk berkarir, itu paling mentok di di posisi-posisi tertentu gitu. Dan iya, bukannya gue pengen menyurutkan semangat para budak-budak korporat di sini, gue cuma pengen jadi realistis aja gitu. Gue pengen jadi realistis mungkin. Kayak gitu. Berarti untuk komunikasinya bahasa Inggris ya? Komunikasi bahasa Inggris. Global. Wah, perlu juga tuh invest untuk upgrade bahasa Inggrisnya dong. Minimal. Sebetulnya gini, nggak usah terlalu sih. Kalau misalnya lo nggak bisa bahasa Inggris, lo ada Google Translate dan Grammarly.com. Itu cukup membantu untuk memangkas kebodohan kita dalam bergrammar di sana gitu kan. Terus ada juga cara marketingin diri lo sendiri dengan email-email yang sudah ada template-nya, tinggal lo ganti. Itu hack banget buat para freelancer yang pengen mencoba untuk belajar menggait klien gitu awal-awal lah. Kayak gitu. Berarti lo ngejual diri lo pakai bahasa Inggris? Ngejual diri gua bahasa Inggris itu sebagai jembatan sebetulnya sih. Ya, bukan, ya bisa juga. Gini, tergantung produk lo. Produk yang pengen lo sampein tuh apa? Yang pengen lo jual. Oke. Terus untuk payment-nya, dari berbagai negara berarti mata uangnya beda-beda dong? Apa dolar, dalam bentuk dolar semua? Dolar sih. Banyakan dolar. Karena gue ngomong bicara di ini aja ya, pengalaman gue aja. Yang paling bikin orang tergiur freelancer itu rata-rata yang gue baca di forum itu karena dolar. Karena satu dolar aja misalnya bisa kisarannya 13.000 sampai 14,5 ya misalnya. Kalau lo dapet project 20 sampai 30 dolar misalnya, tinggal kaliin aja, dan
kerjaan lu juga nggak terlalu berat kalau bisa. Jadi lu kerja sehari misalnya, atau lu punya rate dibayar sama kliennya itu $20 per jam misalnya, dalam menerjemahkan suatu dokumen misalnya. Dan itu lu kali aja, misalnya lu kerja 2 jam aja, lu bisa dapat $40 gitu. Dan itu masih kotor ya, masih kotor, belum sama potongan-potongan lainnya. Kadang kalau di website freelancer itu kena potongan juga. Rata-rata 20%. Oh. Oke. Gue ada tertarik ini nih. Menurutnya jualan itu freelance juga bukan sih? Karena gue juga sebenarnya jualan juga kan. Dan itu lumayan sih buat gue. Ya, si revenue stream dari gue berdagang cukup lumayan. Kalau berdagang, apalagi gue udah, oh bukan ya? Itu beda lagi maksudnya. Entrepreneur jatuhnya. Ya. Apakah posisi gue aman karena gue nge-mix antara freelance dan dagang bisa. gitu? Soalnya karena gue udah punya reseller beberapa dan itu kalau masih ada yang bingung perbedaan antara entrepreneur sama freelance, biasanya kalau freelance itu apa ya, agak-agak sedikit ini sih memang abu-abu gitu, tapi yang bisa kita ambil kalau lu nanya, lu freelance ya, freelance apa? Biasanya freelance sebagai translator, ya kan? Lu ngejual talent gitu loh, ngejual talent, bukan ngejual produk. Tapi ada juga yang entrepreneur ngejual produk, ngejual service juga. Misalnya ruang guru misalnya. Terus Zenius itu kan jualan service juga ya. Jualan layanan gitu loh. Next ya. Apa sih suka duka jadi freelancer yang lo sukain? Suka duka lo? Suka duka jadi freelancer itu 2 tahun ya? 2 tahun ya? Iya. Sebetulnya kalau mau ditarik dari total sih ya, total freelance secara global, gue dari 2017 yang tadi gue bilang tadi di Linguistic Tank yang kerjasama dengan Google dan YouTube jadi transcriber, itu gue mulai menerjemahkan dan gue punya tim juga sama temen gue waktu itu. Kalau untuk yang lokal, yang bikin sketsa wajah, terus gue jual-jual komisi ilustrasi, itu dari 2011 lah, gitu. Iya, tapi gue self-claiming gitu, gue bilang 2 tahun kurang untuk yang global dan solo freelancer. Gue bikin portofolio sendiri, gue benar-benar dari awal gitu bikinnya. Itu 2 tahun kurang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari audiens ya. Sebelum mungkin kayaknya sih tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi yang udah masuk dulu aja. Ini ada dari @Karina_Devi. Gimana cara membuat portofolio yang menarik untuk klien? Oke, portofolio itu kan dibangun berdasarkan skill lu juga. Jadi ya lu belajar skill yang lu sukai, yang kira-kira klien butuhkan. Jadi gini, sederhananya kalau kita dapat project itu karena talent ketemu dengan need, kebutuhan bertemu dengan talenta kita. Jadi targetnya dulu pasar kita. Kalau pasarnya sudah dapat, kita pertajam skillnya, ya. Kalau gue tipikal orang yang jujur males buat update portofolio, jadi gue cara untuk ngakalinnya adalah setiap project gue bagusin sambil sambil belajar. Jadi setiap project itu adalah kesempatan gue untuk belajar. Karena gue jujur orangnya males buat karena gue mendingan gue main game gitu, mendingan gue main sama rekan-rekan gue, anak bini gue gitu loh. Jadi ya mendingan gue belajar dengan project yang gue dapet gitu kan. Kemudian kalau lu bisa mengupgrade skill lo, ini klasik banget sebetulnya sih. Lo akan mudah dengan menggait beberapa klien gitu sih.
Ini tadi di chat ada yang nanya dari Bella ya. Em, Tadi kan relate juga nih sama pertanyaannya tentang membuat portofolio yang menarik untuk klien. Nah, gimana kalau newbie banget, belum pernah punya customer di dunia freelancer? Bikin portofolio itu dari mana? Apa udah bikin sendiri aja, misal di bidang desain grafis, ya udah berarti lo ngegambar aja terus kasih lihat contohnya gambar-gambar lo kayak gitu berarti. Oke, kalau dulu gue ngakalinnya gini, misalnya gue suka sama seseorang, gue jadiin fotonya dia itu sebagai karya gue. Jadi lu cari alasan yang benar-benar bisa bikin lu semangat buat ngerjainnya. Misalnya lu punya pacar, punya doi, nah foto pacar lu bikin desain kayak, lu bikin apa kayak gitu biar benar-benar apa ya, lu tuh semangat ngerjainnya. Atau lu bikin program, misalnya ini dalam ranah ilustrasi atau desain ya, program one day one design atau one day one drawing gitu. Kalau ranah yang lain kayak nulis, terjemahan, video, animasi, tinggal lu aplikasiin aja dengan tema yang sama, kayak gitu. Gue juga orangnya mutan kok, cuman mood itu akan hilang pada saat ketemu alasan lu harus hidup. Jangan lupa lu punya cicilan. Anda makan apa besok? Iya. Dasarnya sih kayak gitu. Buat teman-teman yang mau nanya, yang 7 orang ya, yang masih nyimak, boleh di chat aja kalau misalnya masih punya pertanyaan. Sambil gue bacain pertanyaan yang udah masuk ya. Ini ada dari @jar_kurang_aja. Kita bahasa Inggris lagi dia. The best freelancing job besides graphic design, IT, or illustrator. Mungkin ini kali ya, kebanyakan orang nangkepnya, kebanyakan job freelance itu ya berkaitan sama gambar, IT, ilustrator. Apakah ada yang lain? Banyak. Di desain grafis aja bisa dipecah jadi banyak banget, kayak logo branding gitu kan. Ini gue sebutin aja di website langsung ya. Kayak ada illustration, pattern design, ada Photoshop editing, manipulation, kemudian ada modeling, landscape design, terus ada lagi video animation, content making, 3D product animation gitu loh. Itu yang baru satu ranah aja gitu, kayak desain sama ilustrasi. Kalau kita bicara tentang digital marketing, itu lebih banyak lagi. Kayak ada CEO ya, ada social media marketing, itu udah umum banget. Terus ada writing and translation, bisa podcast writing, website content, product description, music audio, bahkan ada yang jual talent astrologi. Astrologi lu tahu kan, kayak baca Pisces. Iya, gue suka soalnya. Gue itu suka. Kayak misalnya gini, misalnya lo punya skill astrologi ya, terus gue pengen berbenah dengan kehidupan gue berdasarkan bintang gue, Capricorn misalnya, Capricorn. Terus gue nanya sama lo, dan per jamnya akan dikenakan cas 20 atau sampai $30 per jam misalnya. Kayak konsultasi biasa gitu. Iya. Itu lumayan sih rate-nya. Bahkan ada tarot reader yang 1 jamnya bisa sampai Rp2 sih dia. 1,2 juta. Satu kali sesi 1,5 jam. Gila nggak? Menjanjikan sekali ternyata. Itu berita enaknya sih itu. Enak ya. Berita enak. Tapi ya, harus gue nggak tahu sih, karena balik lagi ya, mungkin gue sendiri masih rada abu-abu nih antara entrepreneur sama freelancer. Kalau gue ngajar one-on-one privat. Gue nggak tahu ini, maksudnya apakah ini freelancer? Tadi kan mungkin nanya jenis-jenis freelancer ya, ada apa aja. Kalau gue kan lebih banyak di dunia edukasi, bukan gambar kan. Lebih di dunia pendidikan. Gue privat one-on-one itu Japanese. Bahasa Jepang itu lumayan sih, 1 jam bisa 200.000. Kliennya orang Jepang, kebanyakan 200.000 per jam. Hah? Oh itu global juga. Oh ya, tapi di Indonesia soalnya gue. Tapi di Indonesia, para ekspat.
Iya, Oke, oke. itu lumayan 200.000. Terus gue interpreter juga itu lumayan banget. Misal cuman untuk event 2 sampai 3 jam itu bisa hampir 2 jutaan. 1, lah lebih, 1,5 lebih deh kayaknya. Gue lupa sih. Itu masih freelancer ya kalau kayak gitu ya? Karena gue kadang masih rada bingung nih beda-bedainnya. Terus Masih. sekarang sih gue lagi sedang menekuni dunia coaching. Oke. Mungkin kayak mirip-mirip kayak tadi ya, dunia coaching dan dunia healing. Gue sedang mendalami itu. Iya. Bisa. Gue Bisa lu iya. bahasa Inggris kan? Kenapa? Bisa lah. Lu bisa bahasa Inggris juga kan? Hahaha. Kalau lu rela mengorbankan kulit lu menjadi lebih keriput, lu bisa kerja sampai tengah malam, jadi konsultan tentang coaching healing gitu kan. Mungkin banyak yang jiwa-jiwa yang terluka di luar sana yang butuh dengan kata-kata mutiara Anda gitu. Sepertinya kalau mau dia mengikuti waktu gue. Bisa juga. Sudah sangat tinggi jam terbang. Gini, cuy, sebetulnya bisa diatur jam kerja lo lewat profil lo sebelumnya dikasih tahu bahwa jam kerja lo sekian gitu loh. Atau 1 minggu libur lo jadwalin misalnya. Itu mungkin terjadi, cuman takutnya ada klien yang kan kita nggak tahu ya, jenis klien itu banyak banget. Kalau ada klien yang pengennya buru-buru, pengennya sehari kelar dengan 24 jam lo harus kerja dengan dia, ya takutnya lu dapat klien kayak gitu. Tapi semoga jangan, karena lu harus punya skill manajemen tentang mengatur klien gitu. Jadi kliennya harus paham dulu cara kerja lu kayak gimana. Kalau dia nggak terima, ya mendingan lu tolak. Jangan sampai lu dapat kayak dia dan akhirnya lu dapat testimoni yang jelek. Oh, jadi malah ngejatuhin kita. That's it. Ngejatuhin landing. Iya. Oke. Balik lagi ya, tadi sih berarti banyak banget ya freelance tuh, bisa nutor, ngajar, privat, bisa translator, bisa interpreter, bahkan nge-tour guide juga bisa nggak sih? Gue sih pernah bawa orang Jepang juga. Bisa. Apa itu? Bisa. Bahkan, itu masuk kayak nih ya, sorry. Bahkan gue pernah nemu kasus, ada dia jual jual perhatian. Jual perhatian. Misalnya gini, gue bisa nemenin lo chatting selama 2 jam. Itu Anda sudah mengeluarkan bakat Anda menjadi freelancer sebetulnya sih. Menyenangkan sekali. Kan gue bilang itu spektrumnya banyak banget gitu loh. Dan itu memang ada. Jadi ada orang Kanada atau Amerika gitu. Dia cantik, pasang foto selfie, pasang di deskripsinya, profilnya, ini gue bisa nemenin lo ngobrol, bikin lo nyaman. Itu open BO atau freelance? Gue gak ngerti juga sih. Tapi dia profesional sih, profesional. Oh, kalau outsourcing freelance juga bukan ya? Outsourcing di perusahaan apa itu, maksudnya freelance. Misal itu bukan jadi interpret, outsourcing. Budak korporat ya. Budak korporat juga. Meskipun dia short term gitu kan, berarti kan kalau outsource tuh kontraknya singkat gitu kan, misal 3 bulan. Gini. Pekerja itu kan ada yang memang benar-benar diangkat jadi karyawan tetap, ada juga yang kontrak. Nah, mungkin yang lo maksud tadi outsourcing itu mungkin kontrak. Oh, sama aja kayak gitu. karyawan kontrak. Iya, di freelancing itu juga sama jenisnya. Ada yang dibayar per jam. Kan ada kan? Kenapa? Kan ada misal yang kontraknya tuh cuma sebulan doang, tapi di company. Itu nggak bisa dibilang. Ya. Enggak. Karena lo kerja dengan gimana ya? Selama lo kerja dengan depan laptop, dengan internet, kerja sendiri, itu definisi umum ya sebagai seorang freelancer kayak gitu sih. Jadi kalau lo ditanya kerja lo apa, gue di rumah di depan laptop, udah pakai internet aja, ngomong-ngomong sama orang luar negeri, itu orang sudah bisa memastikan bahwa pekerjaan lo sebagai seorang freelancer. Tapi kalau lo kerja
cuman dikontrak sebulan dan lu kerja datang 9 to 5 ke perusahaan bolak-balik commute, menurut gue sih agak maksa aja kalau dibilang sebagai freelancer sih. Kayak kita next ke pertanyaan berikutnya dari job yang paling gokil selama jadi freelancer. Apa tuh? Kalau lo dulu, dari gue juga ada. Lu dulu gimana? Lo yang paling gokil gimana? Gue gak tau nih gokilan mana. Gue ada 2 sih pengalaman gue. Pertama, waktu gue jadi tour guide buat orang Jepang. Waktu itu skill Jepang gue masih sangat minim. Jadi kadang-kadang gue nggak tahu tuh dia ngomong apa. Gue nggak tahu dia ngomong apa. Serius, itu dulu gue masih kuliah, jadi itu sambilan gue. Terus gue sambil lihat kamus gitu kalau misalkan nggak ngerti. Jadi kayak gue ngecek dulu. Padahal posisi gue nemenin dia kan belanja ke tempat wisata segala macam. Terus kayak pas di mobil di bis kita tuh pernah dia nawarin permen gitu, gue ambil kan, gue mau gue simpan. Terus dia nanya mazui desu ka, mazui itu gue nggak tahu kan mazui itu apa artinya. Gue pikir itu artinya asem. Gue jawab iya kayak gitu, padahal itu artinya nggak enak kan. Jadi ada kayak gitu, ada miss yang salah menerjemahkan. Lo lebih ke komunikasi ya? Iya, komunikasi. Cuman gue nekat sih. Pertama nekatnya karena kalau nggak gitu gue nggak bakal berani kan. Itu kayak awal-awal tuh lumayan banget tuh, karena kan takut ya, untuk pertama kali beneran rasa takut itu sih buat. Tapi kalau udah nyoba kan ada first step-nya, biasanya kesannya lebih gampang. Ya. Betul. Itu sih yang perasaan takut. Terus kadang gue pernah ini yang kedua jadi interpreter di satu event dark event. Itu acaranya di bar. Gue pertama kali masuk bar, gue udah pakai kerudung, meskipun belum panjang sih, kerudung gue masih kerudung Paris yang diselempangin. Tapi itu lo bayangin, gue satu-satunya cewek. Gue cewek satu-satunya pakai kerudung masuk bar. Terus? Itu demi duit. Gue udah bodo amat, gue butuh duit waktu itu. Gue butuh duit, gue nyekan di bar. Cuman waktu itu posisi gue ngajar juga, gue sensei, gue ngajakin temen gue tuh yang ada murid tapi dia udah lumayan tuh skillnya, udah N2, N3 juga udah lumayan kan untuk bisa jadi freelance. N2 gitu. N3 bisa? Kayaknya dia masih N3, pokoknya dia udah bisa komunikasi aja. Gue ajakin tuh, lu mau nggak temenin gue, karena kan gue ngeri ya. Pertama gue nggak kenal kliennya tuh dari Singapura, jadi si atlet dartnya orang Jepang, tapi si yang megangnya tuh orang Singapura. Yang berarti kan yang ngebayar gue si orang Singapurnya kan. Gue diminta nerjemahin. Dia nge-coaching orang-orang main dart itu. Gue nggak ngerti itu sport apaan. Gue pertama kali denger namanya. Gue pertama kali masuk bar juga, itu kocak banget sih. Klien gue juga orang Singapura, bahasa Inggris gue masih pas-pasan. Itu cuman demi cuan waktu itu. Gue minta temenin murid gue kan, biar, karena kan malam kan, pasti malam dong acara di bar gitu. Eventnya, gue minta temenin biar ada yang dijagain gue lah, tanda kutipnya, karena kan ya biar gimana pun gue cewek. Terus ada yang bisa nganterin balik juga ke kosan waktu itu di Bandung. Itu sih paling gokil, sampai diledekin sama orang-orang di barnya. Mbak, minum dulu ini air mineral aja, gue bilang kayak gitu. Ini warnanya sama loh, kayak gitu. Yaudah deh, juga warnanya sama loh. Dibohongin. Gituin. Dibohongin dan putih. Iya, ini gue air mineral kemasan sih gitu kan. Gak apa-apa, satu kali aja, nanti taubat, nanti dimaafin. Ini juga nanti taubat, gitu-gitu. Itu sih pengalaman gue paling gokil. Lo? 2 itu. Kalau lo lebih ke interpreter ya, berarti ya, lebih ke komunikasi. Kalau gue mungkin bisa bilang apa ya? Gue tidak berkomunikasi kayak lo, tapi gue lebih ke income-nya. Gue nggak nyampe seminggu itu dapat 8 juta apa? Kerja cuma nggak nyampe apa ya? Nggak ongkang kaki, nggak capek-capek banget gitu. Itu kerjaan bisa gue tinggal, gue bisa main dan segala macem, dan ya sudah dapat 8 jutaan lah. Udah, itu doang. Tapi emang sih ada kayak gitu yang nggak expect tuh. Pas gue nge-event dart itu juga, itu kan
itu juga gue masih awal-awal tuh, masih belum banyak kok jam terbang sama experience-nya. Ternyata si kliennya puas dan ditambahinnya lumayan dari harga deal yang pertama. Terus pernah juga ya. jadi tapi juga sama, itu kayak awal-awal juga, terus padahal gue ngerasa nggak pede, aduh gue takut banget kan kliennya kecewa kan, kita kan kadang-kadang kayak gitu ya, takutnya nggak puas gitu, takutnya kecewa segala macam, tapi ternyata dibilang bagus banget dan dibayar lebih dan dia mau repeat order lagi untuk next project gitu. Nah, Jadi itu dia. itu tuh Iya. wah, kadang nggak Prestasi yang lumayan juga kalau misalnya lu bisa mengambil hati si klien ini gitu. Bisa memuaskan mereka ya. Anda puas, Betul. kita senang. bukan yang lain. Oke, ini ada next pertanyaan dari Deandra. Katanya pengen freelance sih, tapi bingung sama kemampuan sendiri. Bisanya apa? Belum pernah punya pengalaman kerja yang ada di list freelancer. Emang ada list freelancer? Gimana cara tahu skill kita dan ningkatin skill buat bisa freelance? Ningkatin skill ya tergantung dengan apa namanya cara kalian sendiri gitu. Cari cara yang paling bikin bahagia. Jangan cari cara untuk ningkatin skill tapi yang memberatkan kamu gitu. Karena dibikin cicilan aja kalau untuk ningkatin skill gitu. Cari yang bikin senyaman-nyamannya. Kemudian kalau nggak punya ide untuk mau ngejual talent apa, cari yang kalian suka dulu. Misalnya suka apa? Paling banter ya suka bikin apa ya, nggak tahu, tergantung juga sih. Kan basically gitu dasarnya talent ketemu need kan. Kalau misalnya need-nya udah ada, talent-nya nggak ada, ya Anda mau jual apa? Gitu. Mau jual perhatian seperti tante-tante di Amerika itu ya silahkan. Kalau Anda memang pintar bersolek ria, bisa jadi. Gitu. Ya, ini mungkin agak mirip sama bidang gue ya. Gue agak sedikit menjual diri sedikit. Karena ke depannya sih, sekarang gue udah nerima jasa konsultasi gitu, bukan. Cuman gue masih belum punya guru. Sebenarnya gue masih mencari guru yang legit, yang gue pun bisa punya sertifikasi yang ya cukup bisa ketika ada yang cukup bisa dipercaya sebenarnya. Nah, gue tuh kedepannya sih balik lagi, gue kayaknya tetap emang jalurnya di dunia edukasi ya, di dunia pendidikan, di dunia training dan coaching, punya misi untuk itu. Jadi gue ingin membantu orang lain untuk menemukan potensi spesifiknya, karena gue yakin setiap orang itu beda-beda. Misal lu di desain, dan gue percaya sama bakat kalian, alamiah dan natural, yang ketika bakat itu udah lo temuin terus biasa, itu bakal nge-boom banget. Nah, gue pengen ngebantu orang untuk kenalin potensi dia. Jadi ngenalin dia tuh jadi gue tuh ngebayanginnya kayak kita tuh punya senjata utama masing-masing. Kita ada yang dikasih pistol, ada yang dikasih pedang, ada yang dikasih samurai, ada yang dikasih apa gitu. Dan kita tuh megang itu masing-masing. Bukan senjata mereka kan? Iya, gue ingin membantu mereka untuk menemukannya, terus ya udah mereka tinggal pakai nanti si kekuatan utamanya itu, gitu. Kalau planning ke depan tuh, kan lu self healing coaching ya, self healing gitu ya. Lu kalau gue mungkin planning gue ke depan kayak creative agency gitu, bikin tim orang-orang kreatif. Kalau lu sendiri apakah bikin yayasan atau bagaimana? Yayasan peduli? Ke arah sana sih, tapi yang jelas gue tuh tidak ingin diperbudak oleh bisnis. Maksud gue, karena gue balik lagi, gue student banget, dalam artian gue tidak ingin ketika gue punya misi yang mulia, terus tapi akhirnya itu semakin besar, akhirnya gue gak punya freedom lagi. Gue malah sibuk kerja, gue malah sibuk ngurus bisnis, karena balik lagi, gue kan pengen punya balance life ya, yang waktunya istirahat gue istirahat, waktunya kerja gue kerja, itu sih belum kebayang. Tapi untuk saat ini gue masih ingin memperdalam keilmuan gue, dan gue ingin berguru sih. Jadi kayak masih berguru dulu, belum ada yang gimana gitu. Tapi
masih yang one on one privat. Iya, memang itulah freelancer. The more you learn, the more you earn gitu kan. Biasanya Learn makin tinggi rate-nya. Rate-nya makin tinggi tuh dari yang gue pernah awal-awal buka jasa, gue nggak pede tuh kan. Pertama awal-awal gue kenal ilmu healing dan konsultasi, gue buka jasa ngebaca orang. Lo orangnya tuh kayak gini, lo tuh bisa ini. Ada toolsnya sih. Gue belajar tentang psikologi dan personality kan segala macam. Itu gue masang rate-nya 25.000 harga 25.000. Iya awal banget gue. Karena kan gue peneliti gue sendiri pun per jam. Iya satu sesi itu sekitar 1 jam setengah kayak privat. Per sesi berarti ya? Iya sih, hitungnya per sesi. Tapi rata-rata per sesi nggak lebih dari 2 jam sih. Standar belajar privat lah 1 jam setengah. Sekarang ada yang buat konsultasi ke gue, konsultasi inner self, gue yang megangnya. Makanya gue nge-brandingnya sekarang inner self specialist. Dia semoga itu jadi doa, jadi roadmap gue gitu, bahwa itu sih. Lo bikin website gitu ya? Belum, gue nggak ngerti. Coba lo bikin website, itu beneran itu bisa gimana ya? Itu membuka sayap lu banget sih kalau lu punya website sih. Iya, sepertinya gue butuh partner. Iya. Gue bisanya ngajar. Iya, maksud gue kalau pengen lu punya peluang yang lain, lu harus bisa membuka pintu yang lain. Kayaknya kolaborasi ya. Ke orang yang emang di situ. Gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi di sini dari @faturahim96. Gimana cara ngatasin ketika kita lagi ngedesain tiba-tiba hilang inspirasi dan mood hilang? Tadi ya lu udah bahas cuan. Ketika sudah mepet, lo nggak peduli sama mood. Tapi iya, sebelumnya gini, untuk orang-orang kreatif biasanya ngerasain art block ya, istilahnya kayak art block gitu. Lo sudah menggunakan suasana hati cemerlang lo sesering mungkin, jadi lo kayak kehabisan bahan bakar, dan gue saranin jangan lo paksain. Kenapa? Karena hasilnya bisa jelek, bisa juga nggak maksimal, atau lo malah memperburuk keadaan. Jadi gue rasa lo main-main lah ke teman lo, main ke kafe kayak. Kalau nggak punya teman ya itu derita Anda ya. Pokoknya main aja gitu. Lo bikin lo sefun mungkin, lo lihat-lihat pemandangan, lihat atau main games, atau ya gunakan aktivitas menyenangkan lo untuk mengobati atau mengisi bahan bakar suasana hati lo, mood lo gitu loh. Kalau misalnya nggak ketemu juga, ya mungkin Anda yang pemalas gitu. Bukan. Kalau dari gue sih paling karena gue kerjanya di industri, bisa dibilang di industri kreatif juga ya. Dan di sisi gue pun gue megang konten, membawahi konten creator, dan gue juga di dunia copywriting. Cara, ya itu sih bener. Ketika udah ngerasa drain banget, kecapean atau apa, biasanya kan stuck ya. Stuck juga, dan biasanya ketika stuck ya kerja juga nggak semangat kan. Itu dengan tahu sih cara ngecap lo kayak gimana, kan macam-macam. Ada yang cara ngecapnya dengan quality time, atau kalau orang yang cara ngecapnya dengan going out, kan dia berarti perlu ketemu orang, perlu ngobrol gitu, perlu hangout lah gitu. Terus ada yang dengan gift misalkan, atau dia kan itu dengan barang ya itu lakuin. Terus itu quality time. Jadi ketika gue lagi butuh nge-charge, gue akan menyendiri gitu, akan masuk ke gue sendiri, dan gue nggak mau diganggu gitu. Biasanya kayak meditasi itu sangat-sangat membantu gue sih untuk nge-recharge lagi energinya, karena ketika energinya udah bagus, menurut gue sama moodnya juga bakal meningkat dan bakal bagus juga. Betul. Setuju. Oke, sudah 1 jam, kita langsung ke closing aja kali ya. Closing sebelumnya,
Ini next lo ada project apa lagi nih ke depan terdekat? Gue lagi apa ya? Lagi cincai-cincai sama klien gue dari Israel. Dia top buyer di website itu, jadi gue pengen ngambil hatinya dia. Kalau misalnya gue berhasil, ya akan ada repeat order terus-terusan dan gue mungkin bisa jadi tim kreatifnya dia. Dan kalau ya gue lagi set up alat-alat kreatif juga biar gue nyari talent-talent yang bisa gue percaya sih. Biar gue juga ada backingannya, gue nggak kerja sendiri juga. Balik lagi ke planning gue tadi gitu loh. Gitu. Masih seputar dunia desain grafis tadi dan ilustrasi. Desain ilustrasi juga sih. Berarti terkait rencana lu tadi untuk semacam bikin agensi kreatif gitu ya, itu udah dimulai dari sekarang buat ya mulai nyari-nyari orangnya tipikal realistis ya. Kalau memang ada kesempatan, selama gue bisa ngebangun ya gue bangun mulai dari sekarang gitu. Jadi gue nggak terlalu ngoyo banget, nggak terlalu idealis banget. Jadi gue serealistis mungkin gue coba planning ini gitu. Terus kalau misalkan ada penyalur, gue anaknya sangat-sangat melihat peluang ya. Misal nih, lu butuh orang, ternyata sini gue cariin desainer yang bagus gitu. Gue menyalurkan, memperkenalkan, mempertemukan itu ke lu. Apakah ada persaingan atau mungkin buat teman-teman yang lain? Apakah akan ada persaingannya ketika berhasil membawa satu orang per kepala berapa gitu? Kayaknya tergantung dari projectnya apa dan tergantung yang minta siapa. Kalau untuk personal project, kayaknya ya ambil aja lah buat yang lain gitu. Gue nggak perlu, seenggaknya gue bisa menjadi penjembatan dulu untuk orang-orang yang butuh dengan talent, dan gue pengen ngebangun kepercayaan dulu. Itu yang paling penting sih. Daripada dulu ngebangun bisnis, gue pikir kepercayaan lebih penting gitu. Jadi awalnya dari ngebantuin dulu. Iya. Oke, next terakhir mungkin apa sih pesan buat para newbie? Mungkin ada teman-teman yang tertarik pengen jadi freelancer tapi bingung, gue mulai dari mana dulu? Gimana cara dapetin job-nya, dapetin kliennya? Untuk awal-awal jangan terlalu berharap banyak, tetap belajar, tetap melakukan riset pasarnya, kemudian riset lu pengen membangun talent sebagai apa, terus sering baca forum. Baca forum itu menurut gue penting banget. Itu ilmu soalnya sih, apa yang akan terjadi, jadi lu nggak jatuh di lubang yang sama dengan orang-orang yang pernah merasakan itu. Apalagi ya udah sih itu aja. Satu lagi, kalau misalnya lo ngerasa freelance itu cocok buat lo, ya silahkan. Tapi kalau nggak cocok dengan jam lo, kayaknya nggak usah gitu, nggak usah dipaksain gitu. Itu aja sih. Dari gue mungkin ini kali ya. Yang paling terbaik buat yang membutuhkan, karena kalau misalnya lo butuh tips, ya sebetulnya bisa tanya aja langsung gitu. Gue akan siap balas DM kalian gitu kan. Sesimpel itu sih. Okay. Kalau gue mungkin bermula dari melakukan hobi dulu kali ya. Hobi yang disuka gitu. Karena terus nanti hobi. Bermula dari menekuni hobi dulu kali ya. Nah, kalau misalnya lo hobi gambar, ya udah lo gambar-gambar terus posting karya lo, nanti kan orang notice ngelihat lo bagus gitu, dan akhirnya memperkenalkan gitu ketika itu, ini kayaknya ada lowongan ini gitu, kayaknya lo bisa deh, kayaknya lo bagus, dan akhirnya ketika orang melihat potensi lo atau melihat bakat lo, ngelihat karya lo, kan itu bisa jadi intinya bikin orang aware dulu sama eksistensi lo kali ya, sama notice bahwa lo punya gitu. Terus bangun networking karena ya itu bisa jadi lo dikenalin ke kemana, dan ketika udah misal dapet satu klien, jaga dipuaskan karena bisa jadi referral juga. Ketika mereka puas, kita senang dan mereka pun bisa
bisa ngerekomendasiin ke teman-teman yang misal butuh jasa yang sama. Itu sih sama. Sharing-sharing ini juga kan ya. Ngasih ilmu gratisan itu kan itu bisa jadi peluang juga sebenarnya nanti. Oh ternyata suatu saat lo butuh terus ini bisa nih, bisa juga MC juga freelancer juga. MC gitu. Ya, MC juga freelancer ya maksudnya? Yang agak ini sih, agak putus ya sinyalnya. Oh ya? Tes, aman nggak? MC juga freelancer ya jatuhnya? Wah, kayaknya sinyalnya. Aman nggak? Masih putus-putus. Di gue kok normal-normal. Pas, keren. Udah. Untuk MC juga itu freelance ya? MC. Kenapa? MC event. MC. Oh, MC freelance juga sih. Kan talent ketemu need kan. Dan lu juga ya bisa kok, bisa. Ya intinya gitu sih, ketika lo emang jago gambar ya udah gambar-gambar, perkenalkan karya lo, perkenalkan diri lo. Ketika lo jago ngajar, coba buka-buka free class ngajarin bidang yang emang lo bisa ajarkan tersebut, kayak gitu sih kalau mungkin ya awalnya ya buat yang baru mulai. Iya bisa. Buka kelas juga termasuk freelancer. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri? Udah 1 jam. Cukup ya? Oke, thank you yang udah join. Thank you so much. Thank you yang udah join. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silakan DM Bapak Sastra. Gitu sih. Thank you buat Timur udah ngundang. Yo, thank you sudah berbagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.